Umat kekasih Kristus, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Allah Roh Kudus, Engkaulah yang telah menginspirasi para penulis Alkitab untuk menyampaikan maksud, isi hati dan kehendak Bapa kepada kami. Karena itu kami memohon, tolonglah kami, berbicaralah dan terjemahkanlah firman-Mu melalui pembacaan dan perenungan dalam ibadah Jumat Agung ini. Demi Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Umat kekasih Kristus, pembacaan Alkitab dalam ibadah Jumat Agung ini diambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai pasalnya yang kelima ayat 10. Dengarkanlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan setia. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Hosiana. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat memperingati hari Jumat Agung dalam ibadah ini. Saudara kekasih Tuhan, perenungan kita dalam ibadah Jumat Agung ini
kita renungkan dengan tema Kristus Imam Agung atau Kristus Imam Besar Agung. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam hubungan kita sebagai sesama manusia, baik antar pribadi yang satu dengan yang lain atau kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, bila di antara hubungan itu terjadi sebuah konflik atau ketegangan atau hubungan yang rusak, tidak selalu bisa diselesaikan dengan sendirinya. Kadangkala bahkan mungkin seringkali dibutuhkan seorang perantara, seorang mediator untuk dapat memulihkan hubungan yang rusak itu, baik antar pribadi atau kelompok masyarakat, sehingga hubungan kemudian dipulihkan dan menjadi baik kembali. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, sesungguhnya demikian jugalah antara hubungan manusia dengan Allah. Bukan terjadi konflik, tetapi hubungan manusia dengan Allah telah menjadi rusak sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia mau berjalan menurut sekehendaknya dan tidak mau mentaati apa yang difirmankan oleh Allah. Sejak itu, sejak manusia melanggarnya, maka hubungan manusia dengan Allah telah menjadi rusak. Allah adalah Allah yang kudus, sedangkan manusia adalah makhluk yang berdosa. Sehingga manusia tidak dapat lagi menghampiri Allah dan menjalin relasi dengan Allah sedemikian intimnya sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya saudara-saudara kekasih Tuhan, untuk datang kepada Allah manusia harus mengorbankan seekor domba sebagai pengganti atas keberdosaannya yang harus mati karena hukuman. Domba harus dikorbankan untuk menghapus dosanya supaya ia bisa menjalin relasi dengan Allah. Saudara kekasih Tuhan, untuk itu di dalam kehidupan umat Allah, umat Yahudi, dibutuhkan seorang pengantara yang adalah pengantara itu ditetapkan oleh Allah sendiri. Yang tugasnya saudara-saudara untuk mempersembahkan korban penghapus dosa. Sehingga hubungan yang rusak akan terjembatani. Umat akan bisa berkomunikasi dengan Allah, datang ke hadirat Allah dan memohon pertolongan Allah. Saudara, itulah sebetulnya peranan seorang imam atau seorang imam besar. Kalau kita perhatikan di dalam surat Ibrani, saudara-saudara, pada pasal yang kedua, seorang imam besar diperkenalkan sebagai imam yang paling tinggi kedudukannya di dalam agama Yahudi. Dan ia adalah imam yang mengepalai mahkamah agama. Jadi seluruh bangsa Yahudi datang ke hadirat Allah melalui pengantara imam ini. Lalu di dalam bacaan kita, di dalam pasalnya yang kelima, di situ dikemukakan saudara-saudara, bagaimana seseorang bisa menjadi seorang imam besar. Prasyarat untuk menjadi seorang imam besar diungkapkan dalam perikop kita, ia harus dipilih dan diangkat dari antara umat sendiri. Dia adalah manusia biasa, dipilih di antara umat untuk melayani Allah. Kemudian ia juga adalah orang yang dipanggil oleh Allah untuk melayani. Dia tidak bisa memanggil dirinya, mengangkat dirinya untuk menjadi imam. Hal itu diungkapkan seperti halnya Allah memanggil Harun menjadi imam umat Israel.
Dan tugas seorang imam, saudara-saudara, yang utama adalah sekali dalam setahun pada hari raya pendamaian, ia harus masuk ke ruang maha suci di dalam bait Allah untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Yang ia kurbankan pertama-tama bukan untuk umat tetapi untuk dirinya sendiri yang berdosa. Dan kemudian ia mempersembahkan berikutnya untuk pengampunan dosa umatnya. Saudara kekasih Tuhan, jadi imam besar adalah seorang pengantara. Seorang yang dipilih Allah dari antara umat untuk berdiri di antara umat dan Allah. Dia ada di antara umat dan Allah untuk menjadi pendamai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam peranannya mewakili umat kepada Allah, seorang imam harus mengerti dan memahami segala kelemahan dan dosa umatnya. Supaya ketika dia mengerti dan memahami segala kelemahan dosa umatnya, maka ketika ia datang kepada Allah, dia akan memohon belas kasihan Allah. Dia menyadari keberdosaan dirinya sendiri dan dia mohon pengampunan Allah untuk umatnya. Artinya saudara-saudara, dalam peranannya mewakili umat, seorang imam harus benar-benar mempunyai kedekatan dengan umatnya. Dia harus betul-betul memahami pergumulan umatnya. Kelemahan umatnya seperti dirinya sendiri lemah dan berdosa. Lalu di pihak lain, saudara-saudara, dalam peranannya sebagai wakil Allah kepada umat, maka seorang imam, saudara-saudara, harus memiliki relasi yang baik dengan Allah. Ia harus mengenal Allah sedemikian rupa, sedalam mungkin, dan harus mengetahui, memahami kehendak Allah, serta mengalami kasih Allah. Supaya ketika ia mewakili Allah kepada umatnya, ia menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah supaya umat lakukan. Dan ia juga bisa menjadi penyampai kasih Allah. Ketika umat jatuh di dalam dosa, Allah adalah Maha Pengampun. Belas kasihan diberikan melalui imam. Saudara, ini berarti seorang imam harus dekat, harus intim dengan Allah. Dia harus mengenal Allah sedemikian rupa untuk mewakili Allah kepada umatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penulis surat Ibrani menyatakan dalam perikop kita bahwa Kristus adalah imam besar, bahkan imam besar agung. Karena dalam penulis Ibrani menyatakan Kristus memenuhi kriteria sebagai imam besar itu. Bahkan jauh melebihi kriteria itu. Dikatakan saudara-saudara di dalam pasal 4 dalam perikop kita, sebagai imam besar ia turut merasakan segala kelemahan umatnya. Bedanya kalau imam besar yang biasa sama-sama berdosa, tetapi dia tidak berbuat dosa. Itu artinya bahwa Kristus adalah imam besar yang sepenuh-penuhnya adalah manusia. Dia mengalami kelemahan-kelemahan manusia. Tetapi karena dia tidak berbuat dosa, dia adalah sepenuhnya Allah. Dia punya relasi kedekatan dengan Allah sedemikian rupa. Di dalam surat Ibrani, istilah kedekatan itu dinyatakan dia adalah anak Allah. Dia adalah anaknya yang taat kepada Bapa. Dalam Injil Yohanes dikatakan dia adalah firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia.
Kristus adalah imam besar memenuhi kriteria itu. Dikatakan juga bahwa dia adalah dipilih dan diangkat Allah menjadi imam besar, bukan dia mengangkat dirinya. Dia dipilih menurut peraturan Melkisedek, artinya dia tidak mengikuti peraturan Lewi yang harus menjadi imam, tetapi karena ketetapan Allah yang mengangkatnya, seperti di dalam kisah Abraham di dalam kitab Kejadian. Ada seorang imam Melkisedek yang langsung diangkat oleh Allah. Lalu kemudian saudara-saudara, sebagai imam besar ia mempersembahkan kurban, yaitu dirinya, dengan doa, ketaatan, dan penderitaan atau kematiannya yang kita peringati hari ini. Ia mempersembahkan kurban menjadi kurban penghapus dosa, sehingga ia menjadi pokok keselamatan kekal bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati pengorbanannya. Hari ini kita memperingati, bahkan menghayati betapa dia menderita ketika ia mengorbankan dirinya untuk memikul dosa kita. Sebagai imam, saudara-saudara, dia tidak mempersembahkan kambing domba atau lembu sapi yang setiap tahun harus diulangi lagi, dan diulangi lagi. Tetapi ia mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Dalam menghayati dan memperingati wafatnya Kristus di kayu salib, kita tidak berhenti pada kematiannya. Karena sebagai umat percaya kita tahu bahwa 3 hari kemudian ia bangkit. Dan itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan ia melintasi semua langit, naik ke hadirat Allah untuk membela dan mengasihi kita sebagai imam besar. Saudara kekasih Tuhan, itulah Kristus yang penulis Ibrani tekankan bahwa dia adalah imam besar kita, umat percaya. Pertanyaannya, saudara-saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, lalu apa artinya bila kita tahu bahwa Yesus adalah imam besar atau imam besar agung bagi kita? Apa dampaknya di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya? Apalagi dalam kehidupan kita sehari demi sehari yang kita hadapi seperti sekarang ini. Penulis Ibrani menyatakan, saudara, karena Kristus adalah imam besar kita, maka ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ia katakan, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Karena Kristus adalah imam besar, maka adalah penting kita berpegang erat pada iman kita. Teguh berpegang atau berpegang dengan erat, dengan sangat kuat kepada iman pada Kristus itu hal yang utama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berpegang erat ini itu bisa kita ibaratkan bila kita membayangkan misalnya pada bulan Januari yang lalu ketika Jakarta dilanda banjir, saudara. Ada orang yang menjadi korban arus banjir dan meninggal karena ia jelas tidak mempunyai pegangan yang erat atau tidak berpegang erat kepada sesuatu yang bisa menahan dia dari arus itu, sehingga ia menjadi binasa. Teguh berpegang pada iman kepada Kristus. Bagaimana caranya, saudara? Teguh berpegang pada iman kepada Kristus berarti kita mendengar ajarannya, mendengar firman-Nya, dan mencontoh apa yang menjadi teladannya. Orang yang berpegang teguh pada iman kepada Kristus berarti orang yang mendengar firman dan yang melakukannya di dalam kehidupan. Tuhan Yesus pernah mengungkapkan
gambaran ini, saudara-saudara, orang yang mendengar dan melakukan firman adalah ibarat orang yang membangun rumah di atas batu karang. Ketika badai, ketika hujan, ketika banjir, rumah itu tetap berdiri dengan kokoh. Itulah orang yang berpegang dengan teguh kepada iman pada Kristus. Saudara kekasih Tuhan, berpegang teguh pada iman dianjurkan oleh penulis Ibrani karena pada saat itu pengaruh arus agama Yahudi yang sangat kuat yang bisa membuat orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus berbalik kepada agama lamanya. Belum lagi umat saat itu sedang mengalami aniaya dari mayoritas orang-orang Yahudi kepada minoritas orang Kristen Yahudi. Itulah sebabnya penulis Ibrani mengatakan penting untuk berpegang teguh, karena sesungguhnya kita mempunyai imam besar yang sejati. Saudara kekasih Tuhan, teguh berpegang pada iman kepada Kristus saat ini harus tetap kita lakukan. Sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan ini, saudara-saudara, kita juga menyadari ada begitu derasnya gelombang kehidupan duniawi dan sekuler yang melanda umat percaya. Kalau kita mau jujur, saudara-saudara kekasih Tuhan, sekarang ini orang lebih banyak bergantung kepada Google daripada kepada Allah. Lebih mengandalkan semua yang diungkapkan atau dinyatakan dengan teknologi yang luar biasa. Pelan-pelan kita akhirnya merasa tidak membutuhkan Allah. Saat ini saudara-saudara, arus yang menderas kita, yang melanda kita adalah lebih banyak orang atau kita lebih suka membaca medsos yang berisi gosip dan hoax daripada kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan bahkan saudara-saudara kekasih Tuhan, di dalam kehidupan saat ini, gerakan humanisme, baik humanisme sosial maupun liberal, pelan-pelan membawa kita bahwa kita sebetulnya tidak membutuhkan Allah. Karena dalam segala sesuatu dalam hidup ini ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, kita lakukan. Bahkan ketika ada orang yang tidak berdaya, Allah tidak menolong dan kitalah manusia yang menolongnya. Lalu saudara-saudara, arus zaman ini juga mendorong kita sekarang ini bukan hanya kita harus mengakui kalau di dalam identitas gender laki-laki dan perempuan, sekarang saudara ada jenis yang ketiga, yaitu netral atau mix, campuran antara laki-laki dan perempuan. Gereja dan umat percaya didorong ke sana supaya kita pelan-pelan meninggalkan firman Allah dan tidak lagi hidup menurut apa yang dikehendaki. Apalagi situasi pandemi sekarang ini melahirkan berbagai banyak persoalan hidup. Dalam kehidupan keluarga, ada banyak keluarga-keluarga yang harus bercerai karena kehidupan ekonomi. Kesehatan, kehidupan sosial, bahkan kerohanian kita digerus oleh arus deras pandemi ini. Bayangkan saudara-saudara kekasih Tuhan, iman kita bisa runtuh. Iman kita bisa hancur diterpa badai kehidupan yang kita alami. Bila kita tidak mau terbawa arus dunia ini, firman hari ini mengingatkan kita, teguhlah berpegang pada iman dengan memperhatikan firman Kristus dan hidup melakukannya. Hal yang kedua, saudara, ketika kita diingatkan bahwa Kristus adalah imam agung, maka dikatakan marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri hadirat Allah untuk menerima rahmat dan anugerah serta pertolongan Allah tepat pada waktunya.
Dengan kata lain, karena Kristus Imam Agung, kita bebas datang menghadap tahta Allah dalam doa dan permohonan, karena Kristus telah berkorban untuk kita. Pengorbanannya itu telah mendamaikan kita dengan Allah, sehingga relasi kita dengan Allah telah dipulihkan. Tahta Allah bukan lagi seperti pengadilan yang akan menghakimi kita, tetapi tahta kasih karunia yang akan mengampuni kita bila kita jatuh dalam dosa dan dengan penuh penyesalan kita datang kepadanya. Ia akan berbelas kasihan kepada kita dan menyelamatkan kita. Dalam hal ini, saudara-saudara kekasih Tuhan, karena Kristus Imam Besar Agung kita, maka datang ke hadirat Allah seumpama ketika seorang anak yang datang ke pangkuan ayahnya atau ibunya yang mengasihinya. Sekalipun anak itu mungkin melakukan kesalahan, tetapi ia berani datang kepada orang tuanya untuk mengakui itu, karena orang tuanya pasti akan mengampuni dan mengasihinya lalu membimbingnya untuk hidup dalam kebenaran. Saudara kekasih Tuhan, karena Kristus adalah imam besar yang kita punya, yang duduk di sebelah kanan Allah, maka kita bisa menghampiri Allah dalam doa-doa kita seperti anak yang menghampiri orang tuanya. Dia adalah Allah yang mengerti kelemahan kita ketika kita jatuh dalam dosa dan kita mau datang kepadanya, lalu Ia menopang kita dan membangunkan kita lagi. Dan ketika kita mempunyai banyak kelemahan di dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan beban dan tantangan ini, maka saudara-saudara, kita juga bisa memohon pertolongannya dan meyakini bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Ia bersama dengan kita menanggung dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah imam besar yang mendamaikan kita dengan Allah, dan yang turut merasakan dan menanggung segala kelemahan kita. Karena itu, marilah kita berpegang teguh dalam iman kepadanya, dan marilah kita menjalin relasi yang intim dengan Allah seperti seorang anak dengan orang tuanya. Selamat memperingati Jumat Agung. Pengorbanan Kristus mendamaikan kita dengan Allah dan menjadikan kita anak-anak-Nya. Amin. Sudah selesai. Gentar, takut, sedih. Lalukanlah cawan ini ya Bapa. Penderitaankulah itu, jawab manusia. Namun bukan kehendakku, kehendak-Mulah yang jadi. Aku tak layak, jerit manusia. Berjaga-jagalah barang 1 jam, Simon. Roh penurut, daging lemah. Tapi aku mengantuk, Tuhan, jawab Simon lelah. Penderitaan, gentar, takut, sedih, sakit, lelah, tiada pengharapan dalam pikulan sang anak. Antara biar aku saja, Simon Petrus, dan kau tak akan sanggup
Sang Mesias, menggaungkan tangisan pilu pendosa. Datanglah terang-terangnya. Tidak, belum cukup. Dihina, diludahi, dipukul, didera, dipakaikan mahkota duri. Oleh siapa? Darah bercucuran, anggur asam jawaban. Aku haus. Namun saat merenggang nyawa pun, Engkau akan ada bersamaku di Firdaus. Ibu, ini anakmu. Anak, ini ibumu. Dekat-dekat hanya mereka. Kemanakah kita? Lalu sekali dalam sejarah, 3 jam kegelapan yang menakutkan, tangisan pilu dari salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lalu diserahkannya nyawanya. Sudah selesai. Iblis terbahak-bahak. Matilah, matilah. Tanpa diketahui sang pendusta. Matinya bukan kebinasaan. Matinya kehidupan. Kehidupanku dan kehidupanmu. Lalu iblis terpana, terbirit-birit ketakutan. Kuasanya dipatahkan saat tirai bait suci terbelah 2. Sungguh, orang ini anak Allah. Kepala pasukan dimampukan berkata, oleh anugerahnya. Kuasanya meraih saat hidup raga, saat meregang nyawa, saat hidup kembali. Untuk inilah aku datang, dengan inilah kunyatakan cinta nan agung. Untukmu manusia, terimalah, inilah keselamatan dari Yesus yang mati dan hidup kembali. Bogor, 15 Januari 2021. Karya Yulvita. Amin.